Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Azuli dengan nomor 3042206. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 mengenai Good Corporate Governance. Mufidah dan Purnamasari pada 2018 mengumumkan bahwa Good Corporate Governance pada intinya diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output, serta seperangkat peraturan yang mengatur hubungan di antara pihak-pihak pemangku kepentingan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat terwujud. The Indonesian Institute for Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu proses yang terstruktur yang digunakan untuk menjalankan perusahaan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Selain itu, Good Corporate Governance dapat diartikan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Good Corporate Governance dalam artian sempit didefinisikan sebagai kesetaraan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Sedangkan Good Corporate Governance dalam artian luas didefinisikan tidak hanya hubungan pemilik perusahaan dengan pemegang saham, namun juga hubungan perusahaan dengan stakeholder lainnya seperti karyawan, termasuk pelanggan, dan lain sebagainya. Good Corporate Governance dapat disimpulkan sebagai sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ada 5 manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan Good Corporate Governance ini. Di antaranya yang pertama, Good Corporate Governance dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, membantu perusahaan dalam menarik para investor melalui kepercayaan yang dibangun oleh pihak perusahaan dengan investor dan kreditor. Yang ketiga, membantu pengelolaan perusahaan dalam menjamin bahwa perusahaan taat pada peraturan, hukum, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang keempat, membantu manajemen perusahaan dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. Yang terakhir, yaitu mengurangi adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Prinsip-prinsip utama dalam Good Corporate Governance yaitu meliputi yang pertama, transparansi, yaitu suatu komitmen perusahaan untuk keterbukaan atau ketersediaan informasi yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan mengenai kondisi keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perusahaan secara jelas dan akurat. Yang kedua, responsibilitas, di mana prinsip dasar responsibilitas yaitu perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, akuntabilitas. Di sini, perusahaan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola dengan tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan maupun kepentingan stakeholder. Yang kelima adalah prinsip independensi. Prinsip ini, pada penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan, diharapkan pada masing-masing perusahaan melaksanakan tugasnya dengan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengurangi lempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Prinsip yang kelima yaitu kewajaran. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang memberikan unsur keadilan yang dapat menjamin setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manajemen dapat memenuhi kepentingan seluruh pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu, apa sih yang melatar belakangi munculnya Good Corporate Governance ini? Nah, secara umum, munculnya Good Corporate Governance ini dilatar belakangi oleh dua alasan utama, yaitu alasan akademis dan alasan praktis. Dari latar belakang akademis, terdapat pula dua teori utama yang terkait, yaitu stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory berasumsi bahwa manajemen dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik dan pemegang saham. Sedangkan agensi teori berpendapat bahwa manajemen cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik untuk meminimalkan konflik kepentingan. Sementara itu, dari sisi praktis, munculnya Good Corporate Governance adalah akibat dari skandal finansial yang melibatkan perusahaan raksasa dunia seperti kasus Enron,
WorldCom, dan kehancuran kantor akuntan publik Arthur Andersen yang menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan internal dan manipulasi laporan keuangan dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor dan masyarakat. Misalnya, perusahaan Enron yang semula dianggap sebagai perusahaan energi raksasa dan kinerja keuangan yang tinggi ternyata terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Skandal ini menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap integrasi laporan keuangan serta profesi. Kejadian-kejadian tersebut kemudian mendorong banyak negara untuk menata ulang sistem pengelolaan perusahaan agar lebih transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Di kawasan Asia, krisis finansial tahun 1997 sampai 1998 juga menjadi bukti nyata lemahnya praktik good corporate governance, terutama di negara-negara seperti Thailand, Korea, Indonesia, dan Malaysia. Hal ini dipicu oleh hubungan yang terlalu erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, praktik monopoli, kolusi, dan kurangnya transparansi dalam dunia usaha. Di Indonesia sendiri, krisis ekonomi dan politik pada akhir tahun 1990-an menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkenalkan konsep good corporate governance secara formal melalui kebijakan dan regulasi. Salah satu langkah nyatanya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 117 garis miring MMBU garis miring 2002 tanggal 1 Agustus 2002 yang mewajibkan penerapan prinsip-prinsip corporate governance pada seluruh BUMN agar tercipta pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.